Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penganggaran modal. Untuk yang pertama, yaitu tentang investasi dan penganggaran modal. Investasi modal merupakan suatu pengeluaran yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun di masa mendatang. Investasi atau pengeluaran ini berkaitan dengan penggunaan dana kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Contohnya, pengeluaran modal untuk aktiva tetap operasional adalah pabrik, equipment, renovasi besar, dan paten. Proyek-proyek investasi modal ini memerlukan sejumlah besar dana, sumber-sumber lain, dan bahkan hutang yang terikat untuk jangka waktu yang panjang. Jenis-jenis investasi modal dari beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama sudut pandang wujud aktiva. Yang pertama, aktiva tetap, aktiva moneter, dan aktiva terwujud. Yang kedua, sudut pandang strategis atau taktis meliputi investasi strategis dan investasi taktis. Yang ketiga, sudut pandang pemakaiannya meliputi yang pertama, penggantian aktiva yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk mempertahankan usaha perusahaan. Yang kedua, penggantian aktiva yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk mengurangi biaya. Yang ketiga, pengembangan produk yang ada. Yang keempat, pengembangan produk baru. Dan yang keempat, sudut pandang besar kecilnya pengeluaran modal sekaligus dimensi waktu, yaitu meliputi investasi pengeluaran modal besar dan investasi atau pengeluaran modal kecil. Tujuan perusahaan dan penganggaran modal. Secara umum, tujuan suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan bagi para stakeholders. Kekayaan akan meningkat jika manfaat yang diperoleh dari suatu investasi melebihi biayanya. Unsur-unsur yang menentukan kekayaan tersebut ialah yang pertama, besarnya arus kas bersih yang diharapkan di masa mendatang. Yang kedua, kapan arus kas bersih diharapkan terjadi. Dan yang ketiga, tingkat ketidakpastian arus kas bersih, di mana arus kas yang tidak pasti bernilai lebih rendah dari arus kas yang pasti. Selanjutnya ialah tentang pendekatan penilaian investasi modal. Untuk yang pertama yaitu tentang pendekatan langsung. Dalam pendekatan ini, mencoba mengukur nilai suatu perusahaan atau kekayaan tadi dengan mengamati serta menghitung harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar saham. Harga saham di pasar ditentukan langsung oleh ketepatan keputusan yang diambil perusahaan dalam melakukan pilihan investasi, sumber permodalan, serta kebijaksanaan pembagian keuntungan. Formula yang digunakan ialah VF atau nilai dari suatu perusahaan sama dengan F sumber-sumber permodalan dalam kurung I keputusan pilihan investasi dikali F sumber-sumber permodalan dikali E kebijaksanaan tentang penggunaan keuntungan perusahaan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung. Untuk mengantisipasi kesulitan atau metode pertama, maka digunakan pendekatan lain, yakni discounted cash flow model. Dalam pendekatan ini, mencoba menilai setiap proyek investasi yang diajukan dengan cara menghitung keseluruhan penerimaan serta pengeluaran yang diharapkan terjadi selama usia proyek investasi yang bersangkutan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan investasi, yaitu yang pertama, mencari peluang investasi, baik yang berupa diversifikasi usaha, diversifikasi produk, perluasan usaha, perluasan keuangan, dan program-program riset yang menghasilkan produk baru.
produk baru. Yang ketiga, memilih alternatif investasi yang memiliki peluang baik dan layak untuk dilaksanakan. Yang ketiga, menyusun rancangan pelaksanaan dalam bentuk cetak biru dari proyek investasi itu. Bentuk investasi pengeluaran modal antara lain yang pertama, pendirian usaha baru, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan, dan perluasan pada saat bertahap dan melonjak. Yang ketiga, merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya, membangun kembali mesin-mesin, merubah saluran distribusi, melakukan riset atau penelitian, melakukan melakukan ekspansi keuangan, eksplorasi, dan menambah armada baru untuk jasa transportasi. Alasan dilakukan pengeluaran modal, yaitu yang pertama, terbukanya peluang bisnis yang baru atau lebih besar yang perlu dimanfaatkan. Yang kedua, adanya perubahan teknologi yang memunculkan pesaing-pesaing baru dengan kualitas produk yang lebih baik dan atau lebih murah. Aspek penting perencanaan dalam investasi pengeluaran modal, yaitu yang pertama, investasi pada aktiva tetap akan mengikat perusahaan untuk jangka waktu lama, sehingga keputusan yang keliru memberi dampak beban tetap jangka panjang dalam biaya depresiasi yang berat. Yang kedua, beban bunga modal pinjaman bila pembelanjaan aktiva itu sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman bank. Yang kedua, apabila kapasitas mesin yang dipilih terlalu besar dan tidak dapat dimanfaatkan secara memadai. Yang ketiga, adanya kesulitan untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar aktiva tetap bekas pakai. Yang keempat, investasi aktiva tetap umumnya membutuhkan dana yang jumlahnya lebih besar. Yang kelima, oleh karena investasi membutuhkan tambahan modal yang besar, maka kerap kali tidak dapat dipenuhi oleh secara memadai. Yang ketiga, adanya kesulitan untuk menjual kembali aktiva tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar aktiva tetap bekas pakai. Yang keempat, investasi aktiva tetap umumnya membutuhkan dana yang jumlahnya lebih besar. Yang kelima, oleh karena investasi membutuhkan tambahan modal yang besar, maka kerap kali tidak dapat dipenuhi oleh sumber internal atau modal sendiri. Yang terakhir, tentang kekeliruan, pemilihan kapasitas yang tepat akan membawa akibat yang lama dan panjang terhadap biaya per unit produk, harga jual, keuntungan, dan daya saing perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gandhi. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan investasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mencari peluang investasi, baik yang terdiri dari yang A, diversifikasi usaha, yang B, diversifikasi produk, yang C, perluasan usaha, yang D, perluasan keuangan, yang terakhir, program-program penelitian yang menghasilkan produk baru. Cara memproses yang lebih meningkatkan umpan, meningkatkan produksi, hasil, dan sebagainya. Yang kedua, memilih alternatif investasi yang memiliki peluang baik dan layak untuk dilaksanakan baik segi aspek teknis, komersial, keuangan, manajemen maupun aspek ekonomi makro. Yang ketiga, menyusun kerja dalam bentuk cetak biru atau blue point dari proyek investasi. Bentuk investasi pengeluaran modal antara lain yang pertama, pendirian usaha baru atau unit bisnis baru, seperti cabang baru dan outlet baru. Yang kedua, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan, perluasan bertahap dan perluasan melonjak. Yang ketiga, merehabilitasi mesin yang mengalami penurunan efisiensi. Yang keempat, membangun kembali mesin-mesin atau rebuilding. Yang kelima, merubah saluran distribusi dari distribusi lewat distribusi menjadi melalui agen atau cabang milik usaha itu sendiri. Yang keenam, melakukan penelitian atau penelitian untuk yang A, pengembangan produk baru,
yang B menemukan proyek yang lebih efisien, yang C menciptakan produk-produk baru, dan yang terakhir memperbaiki sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, melakukan ekspansi keuangan atau menambah modal kerja dan aktiva tetap. Yang kedelapan, eksploitasi baru untuk unit bisnis bidang pertambangan. Yang kesembilan, menambah armada untuk unit jasa transportasi. Alasan dilakukannya pengeluaran modal atau penambahan aktiva tetap. Yang pertama, terbukanya peluang bisnis yang baru atau lebih besar yang perlu dimanfaatkan. Yang kedua, adanya perubahan teknologi yang memunculkan perencanaan investasi baru dengan kualitas alasan yang dikeluarkan pengeluaran modal atau penambahan aktiva tetap berdasarkan kualitas produk yang lebih baik dan lebih murah. Yang ketiga, berlakunya produk life cycle yang menggeser produk yang ada di pasaran. Aspek penting perencanaan dalam investasi pengeluaran modal. Yang pertama, investasi tetap akan meningkatkan perusahaan untuk jangka waktu lama, sehingga keputusan yang keliru memberi anggaran pengeluaran jangka panjang dalam bentuk yang A, biaya depresi yang berat, yang B, beban bunga modal pinjaman saat pembelanjaan sebagian besar dari pinjaman bank yang memiliki tingkat bunga besar terhadap arus kas. Tingkatan jumlah yang tetap yang tidak ditentukan pada tingkat kegiatan. Yang kedua, bila dibutuhkan mesin yang dipilih terlalu besar dan tidak dapat digunakan sesuai kebutuhan, maka perlu biaya per unit produk akan meningkat. Hal itu jelas mempengaruhi kemampuan bersaing pada produk itu di pasar, dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap prospek perusahaan selama bertahun-tahun. Yang ketiga, adanya kesulitan untuk membeli kembali tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar tetap pakai. Yang keempat, investasi terus-menerus membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga mempengaruhi kebutuhan dan penuh kesesuaian. Oleh karenanya akan mempengaruhi struktur permodalan perusahaan. Yang kelima, oleh karena investasi memerlukan tambahan modal yang besar, kerap kali tidak dapat didukung oleh sumber internal atau modal sendiri. Yang keenam, kekeliruan pemilihan kapasitas yang tepat akan dilakukan berdasarkan lama dan biaya cost per unit, harga jual, keuntungan, dan daya saing perusahaan. Berdasarkan alasan-alasan yang dapat diperlakukan, berdasarkan alasan-alasan yang diperlukan perencanaan yang teliti dan cermat sebelum keputusan investasi akan diambil. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu prosedur dalam keputusan investasi. Sebelum melakukan penentuan apakah investasi tersebut diterima atau ditolak, maka kita perlu melakukan penilaian terhadap berbagai aspek yang bersangkutan dengan investasi tersebut. Prosedur yang harus diikuti atau perlu diikuti dalam melakukan penilaian, yang pertama yaitu kita harus memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Jadi terdapat dua jenis arus kas keluar, yakni yang pertama yaitu pengeluaran modal atau disebut sebagai capital expenditure, yaitu suatu pengeluaran yang memberikan manfaat jangka panjang atau melebihi periode operasi yang sedang berlangsung, seperti pengeluaran untuk pembelian tanah, gedung, dan sebagainya. Pengeluaran yang kedua disebut sebagai biaya atau revenue expenditure, yakni semua pengeluaran yang diperhitungkan sebagai pengorbanan untuk memperoleh penghasilan dari periode yang sedang berjalan, seperti biaya bahan mentah, biaya administrasi, dan sebagainya. Capital expenditure ini disebut juga sebagai outlay, yaitu aktiva tetap ditambah dengan modal kerja. Sedangkan penerimaan bersih atau yang disebut juga sebagai proceeds, yaitu diperoleh dua rumus, yakni yang pertama, bila mana pendanaan dengan modal sendiri, maka diperoleh rumus proceeds sama dengan EAT ditambah depresiasi. Sedangkan bila mana dana tersebut kombinasi atau modal sendiri dan modal asing, maka diperoleh rumus proceeds sama dengan EAT ditambah
depresiasi ditambah bunga setelah pajak. Langkah yang kedua yaitu kita harus menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara tertentu. Contoh kasus pertama, transaksi utang piutang. Pengusaha Adi memberikan pinjaman pada pengusaha Budi sebesar 20 juta dengan kesepakatan akan dikembalikan pada akhir tahun sebesar 22 juta. Besar pinjaman sebesar 20 juta merupakan capital outlay bagi pengusaha Adi, jumlah pengeluaran jumlah piutangnya merupakan kekayaannya. Karena itu harus dikapitalisir. Oleh karena itu, pengeluaran uang sebesar 2 juta kepada pengusaha Budi merupakan pengeluaran modal bagi pengusaha Adi. Dalam contoh sederhana ini, uang sebesar 2 juta selain sebagai capital expenditure sekaligus juga sebagai revenue expenditure. Oleh karena itu, untuk memperoleh uang sebesar 22 juta pada akhir tahun harus dikorbankan terlebih dahulu uang sebesar 2 juta pada awal tahun. Penerimaan sebesar 22 juta adalah proset. Dana sebesar 2 juta merupakan pendapatan atau keuntungan. Sedangkan dana sebesar 20 juta merupakan pengembalian modal pokok. Jumlah ini juga dapat dianggap sebagai penerimaan modal karena yang 22 juta harus dikapitalisir kembali dan tidak dapat dianggap sebagai pendapatan. Dan sekaligus juga sebagai penghasilan karena jumlah tersebut merupakan keseluruhan penerimaan dari penjualan jasa meminjamkan uang kepada pengusaha Budi. Kasus yang kedua yaitu perdagangan dan persewaan sepeda motor. Seorang pedagang sepeda motor membeli sebuah sepeda motor bebek seharga 13 juta. Untuk mendapat penghasilan tambahan, pedagang tersebut menyewakan sepeda motornya kepada tukang ojek dengan 250.000 per bulannya. Setelah 3 bulan berturut-turut, pada akhir 3 bulan tersebut sepeda motor laku seharga 15 juta. Dalam investasi ini besarnya pengeluaran modal yakni 13 juta atau capital expenditure, sedangkan prosetnya yaitu sebesar 15,75 juta atau 15 jutanya dari hasil penjualan dan 3 kali 250.000 dari hasil sewa atau 750.000. Berdasarkan kasus investasi tersebut dapat diketahui bahwa pola jenis investasi memiliki pola arus kas yang berbeda-beda. Yang pertama tadi investasi dengan single outlay dengan single process, sedangkan investasi yang kedua tadi yaitu single outlay dengan multiple process. Langkah yang ketiga yaitu mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. Jadi keputusan sebelum kita melakukan mengambil keputusan maka perlu dipertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu keputusan pembelanjaan dan penganggaran modal. Yang kedua yaitu penentuan tahun dasar untuk perhitungan nilai sekarang, dan yang ketiga yaitu teknik yang digunakan dalam evaluasi investasi proyek. Ada berbagai ukuran ataupun cara yang dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya suatu usulan investasi. Cara atau ukuran ini meliputi yang pertama yaitu payback, yaitu teknik ini melihat waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal yang diinvestasikan. Yang kedua yaitu return of investment, yaitu teknik ini mencakup berbagai cara yang pada dasarnya membandingkan arus kas berupa laba bersih tahunan sebelum atau sesudah pajak dengan biaya proyek atau nilai buku proyek. Yang ketiga yaitu net present value. Teknik ini mendiskontokan semua arus kas yang diharapkan di masa datang kembali ke masa sekarang dengan menggunakan modal dari investasi dan mengambil selisih dari nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar.
selisih tersebut adalah net present value dari proyek. Yang keempat yaitu profitability index, yaitu teknik ini membagi nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dan dari arus kas keluar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu bab asumsi dasar. Ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penganggaran modal, antara lain yang pertama, risiko investasi atau proyek adalah sama dengan risiko perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, dengan diambilnya proyek tersebut, risiko perusahaan tidak akan berubah. Yang kedua, manajemen menetapkan patokan dalam investasi. Jadi patokan tersebut akan digunakan sebagai pembanding untuk menentukan apakah proyek tersebut menarik atau tidak. Yang ketiga, biaya modal atau cost of capital perusahaan adalah konstan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah dana yang diinvestasikan dalam proyek. Asumsi ini menghilangkan masalah dari terbatasnya modal dan bervariasinya tingkat bunga di pasar. Yang keempat, peluang investasi yang ada bebas. Yang dimaksud bebas yaitu independen satu sama lain. Jadi proyek yang mutually exclusive tergantung pada proyek lain dan komplementer dianggap tidak ada. Yang kelima, tingkat pinjaman dan deposito adalah sama. Jadi asumsi ini diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat melakukan reinvestasi tambahan arus kas yang diperoleh dari penggunaan aktiva pada tingkat yang sama dengan tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan tambahan arus kas kembali ke nilai sekarang. Yang keenam, pasar modal adalah sempurna. Hal ini berarti A. Tidak ada pemberi pinjaman dan meminjam yang tepat mempengaruhi harga. B. Semua peserta dalam pasar dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak mungkin tanpa mempengaruhi harga security. Yang C. Tidak ada biaya transaksi dan biaya kebangkrutan. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian investasi. Di dalam kriteria penilaian investasi ada payback. Jadi teknik ini mengukur lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal suatu proyek, atau dengan kata lain menunjukkan lamanya waktu di mana arus kas masuk kumulatif sama dengan arus kas keluar kumulatif. Jadi formulanya yaitu, cara menghitungnya, payback period sama dengan capital outlay per net cash proceeds. Jadi dalam manfaat payback dapat digunakan untuk menunjukkan proyek-proyek yang memerlukan waktu lama yang dapat mengembalikan modal. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, mengukur likuiditas suatu proyek jika keadaan likuiditas merupakan faktor penting bagi perusahaan. Yang keempat, sesuai untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian dan risiko di luar kontrol yang tinggi. Yang kelima, keadaan di mana tingkat bunga sangat tinggi sehingga faktor kembali modal atau capital recovery menjadi sangat penting. Yang keenam, proyek yang tergantung pada perubahan model, teknologi, cita rasa, dan sebagainya. Namun di balik manfaat tersebut ada beberapa kelemahan dari payback. Yang pertama, tidak terlihat arus kas masuk yang terjadi di luar periode payback ditetapkan perusahaan. Yang kedua, tidak memperhatikan adanya time value of money dan cost of fund. Jadi kelemahan ini dapat dihindari dengan mendiskontokan arus kas tahunan kembali ke nilai sekarang. Teknik ini disebut dengan discounted payback. Jadi teknik ini menunjukkan lamanya waktu yang diperlukan agar nilai sekarang arus kas kumulatif mencapai 0. Yang ketiga, tidak membedakan proyek dengan kebutuhan investasi yang berbeda. Contoh
Soal payback dengan arus kas masuk tahunan yang sama. Jadi contohnya arus kas keluar pada awal proyek senilai 100 juta. Arus kas masuk tahunan selama 1 tahun sebesar 20 juta. Jadi cara menghitungnya yaitu payback period sama dengan arus kas keluar dibagi atau per arus kas masuk tahunan. Jadi 100 dibagi 20 juta sama dengan 5 tahun maksud saya. Jika patokan ditetapkan sebesar 4 tahun, maka proyek tersebut ditolak. Contoh yang kedua yaitu payback dengan arus kas masuk tahunan yang berbeda. Periode payback dihitung dengan mengakumulasikan arus kas masuk sehingga besarnya sama dengan arus kas keluar, atau kas kumulatif sama dengan 0. Jadi contohnya arus kas keluar pada awal tahun adalah senilai 100 juta rupiah. Tahun 0 arus kas masuknya 0, kas kumulatifnya minus 100. Tahun 1 arus kas masuk 30, kas kumulatifnya senilai minus 70. Tahun kedua arus kas masuknya 30, kas kumulatifnya minus 40. Tahun 3 arus kas masuknya 25, kas kumulatifnya minus 15. Tahun 4 arus kas masuknya 25, kas kumulatifnya 10. Tahun 5 kas masuknya arus kas masuk 25, kas kumulatifnya Selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV yang digunakan sebagai salah satu kriteria penilaian investasi. Yaitu Net Present Value sendiri adalah selisih dari jumlah nilai sekarang arus kas yang masuk dan jumlah nilai sekarang arus kas yang keluar. Dengan rumus sebagai berikut. Keterangannya adalah N yang mewakili umur kegunaan nilai investasi, kemudian T periode tertentu, K tingkat diskon yang sudah disesuaikan, CIT adalah arus kas masuk sesudah pajak diterima pada periode tertentu, kemudian COO adalah nilai sekarang dari investasi. NPV sendiri adalah besaran nilai produktif dari suatu investasi, yaitu apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan atau lebih kecil dari biaya investasinya. Apabila NPV itu positif, menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan tingkat penghasilan yang lebih tinggi dari yang diminta sehingga investasi tersebut harus diterima. Dan apabila negatif, menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari tingkat yang diminta sehingga investasi tersebut harus ditolak. Masalah yang terdapat dalam NPV ini adalah dalam menentukan tingkat diskon yang sesuai untuk mendiskontokan arus kas. Dalam NPV ada juga namanya NPV profile, yaitu sebuah gambar yang menunjukkan hubungan antara tingkat diskon dengan NPV suatu proyek. Dengan menggunakan NPV profile ini, dapat dilihat seberapa jauh tingkat diskon yang dapat berubah sebelum proyek tersebut tidak menarik lagi untuk diambil. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah Profitability Index, yaitu indeks yang menunjukkan nilai sekarang arus kas masuk terhadap nilai sekarang arus kas keluar. PI ini menunjukkan tingkat profitabilitas setiap rupiah dari investasi. Dengan rumus untuk mencari PI adalah nilai sekarang arus kas masuk dibagi nilai sekarang arus kas keluar. Kriterianya, apabila besaran PI ini lebih besar daripada 1, maka proyek diterima. Apabila
besarannya sama dengan 1, maka proyek bisa dipertimbangkan untuk diterima atau ditolak. Jika nilainya kurang dari 1, maka proyek harus ditolak. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR, di mana IRR adalah tingkat discount rate yang dapat menjadikan sama antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar, atau nanti NPV-nya didapat 0. Sama seperti NPV dan PI, IRR mengakui adanya time value of money dari seluruh arus kas selama masa kegunaan investasi. IRR dari suatu proyek dapat diketahui dengan melihat NPV profil, yaitu titik potong pada sumbu horizontal. Sama seperti kriteria sebelumnya, NPV dan PI, di mana IRR ini mengakui adanya time value of money dan melihat seluruh arus kas selama masa kegunaan investasi. Kemudian IRR dari suatu proyek ini dapat diketahui dengan melihat NPV profile, yaitu pada titik potong sumbu horizontal. Contohnya adalah tadi di NPV pada berbagai DR, kurva yang saya tampilkan sebelumnya. Selanjutnya adalah hubungan antara NPV, PI, dan IRR. Dengan melihat pada NPV profile tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa NPV, IRR, dan PI akan selalu menghasilkan keputusan yang sama dalam sebuah evaluasi proyek jika proyek tersebut 1. Single, hanya satu proyek yang dievaluasi. 2. Independen, diterima tidaknya proyek tersebut tidak berhubungan dengan proyek lain. Kemudian 3. Konvensional, yaitu arus kas keluar terjadi pada awal periode dan arus kas masuk terjadi setelahnya. Sebaliknya, jika proyek lebih dari 1 dan bersifat mutually exclusive, jika proyek lebih dari 1 dan bersifat mutually eksklusif dan tidak konvensional, masing-masing teknik dapat mengambil keputusan yang berbeda-beda, sehingga dimungkinkan menimbulkan konflik dari kriteria penilaian investasi. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan mengenai penganggaran modal adalah bahwa penganggaran modal merupakan suatu proses perencanaan yang mencakup penganalisaan dan pemilihan dari berbagai investasi modal. Kemudian, investasi modal merupakan suatu pengeluaran yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun di masa yang akan datang. Kemudian, investasi modal ini berkaitan dengan penggunaan kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang membantu memperoleh penghasilan dan mengurangi biaya-biaya yang akan muncul di masa mendatang. Kemudian, untuk menilai apakah keputusan pengeluaran modal atau investasi yang sudah diambil itu benar atau salah, terdapat 2 cara penilaian alternatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan langsung atau share price model dan pendekatan tidak langsung atau discounted cash flow model. Untuk menilai apakah keputusan pengeluaran modal atau biaya investasi telah diambil benar atau salah, terdapat 2 cara penilaian, yaitu yang pertama pendekatan langsung atau share price model dan pendekatan tidak langsung atau discounted cash flow model. Kemudian proses yang diperlukan dalam investasi modal mencakup yang pertama penentuan tujuan, pengembangan strategi, pencarian dan penentuan berbagai kesempatan investasi,
evaluasi dan kesempatan investasi yang ada, pemilihan investasi dan pelaksanaan dan pengendalian investasi, kemudian post-audit. Keputusan untuk investasi meliputi dari beberapa langkah. Yang pertama adalah mencari peluang, kemudian memilih alternatif investasi, menyusun rancangan pelaksanaan dalam cetak biru atau blueprint dari suatu proyek investasi. Sebelum menentukan apakah suatu investasi itu dapat diterima atau ditolak, ada beberapa prosedur penilaian yang harus dilakukan, yaitu meliputi beberapa tahap. Yang pertama adalah perkiraan pola arus kas dari investasi yang diusulkan, kemudian menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara-cara tertentu, kemudian mengambil keputusan investasi atas kriteria tertentu, dan melakukan pengawasan serta perhitungan penyesuaian yang diperlukan dalam hal apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari perkiraan semula. Kemudian ada berbagai kriteria dari penilaian investasi dengan menggunakan cara ataupun pengukuran yang meliputi pertama payback, kemudian return of investment, NPV, PI, dan IRR. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di kolom komentar Google Classroom. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.